Banyak warna, beragam dinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal Buya Hamka? Buya Hamka adalah seorang tokoh besar, seorang ulama besar, novelis besar, dan juga wartawan besar. Ketika saya masih remaja, masih duduk di bangku SMEA, sekolah menengah atas, saya karena situasi dan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membiayai biaya sekolah, saya berjualan koran. Jadi pertama loper, kemudian berjualan koran. Dari situlah awal mulanya saya mengenal Buya Hamka. Karena beliau adalah pemimpin redaksi majalah Panji Masyarakat, majalah Islam yang sangat terkemuka. Dan di sana saya banyak belajar. Karena kebetulan saya menjual majalah dan koran-koran, termasuk majalah Panji Masyarakat. Saya selalu sangat setia membaca tulisan-tulisan beliau yang berjudul menarik, dari hati ke hati. Dari situlah saya belajar banyak. Dari situ pula saya kemudian mempelajari pemikiran-pemikiran Buya Hamka, termasuk yang paling saya sukai, yang kemudian merubah jalan hidup saya adalah buku beliau yang berjudul Pribadi, yang pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kepribadian kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim terutama. Ketika saya masih di Kudus, saya berjualan koran, banyak membaca majalah Panji Masyarakat, majalah yang didirikan beliau, Tafsir Al-Azhar, buku pribadi itu, dan juga tasawuf modern yang sangat berpengaruh sekali. Sehingga saya berpikir Buya Hamka itu orang besar. Ini orang di mana saya nanti bisa tempat mengadu dan bisa berguru. Nah, singkat cerita, saya saking kuatnya keinginan itu, saya menulis surat kepada beliau. Waktu itu tahun 1973 ya, awal 73 kalau tidak salah itu. 73 saya menulis surat kepada beliau minta apakah beliau berkenan untuk menerima saya sebagai muridnya. Lama surat itu tidak terbalas, rupanya beliau sedang pergi haji. Tapi begitu pulang dari haji, beliau langsung membalas surat saya, Ananda Syafi'i, Bapak belum pernah menerima murid secara langsung. Ya, tugas Bapak adalah seorang juru dakwah, ada majalah Panji Masyarakat, tempat mengemukakan ide dan sebagainya. Kalau Anda berkenan tinggal bersama saya di rumah saya, alhamdulillah. Tapi Bapak tidak punya kekayaan apa-apa. Kekayaan Bapak adalah buku-buku. Ya, buku-buku karya Bapak maupun karya orang lain. Tapi justru itu yang membangkitkan semangat saya. Ini orang besar, ya, banyak karyanya, dan juga berkenan mengundang saya sebagai muridnya. Nah, ceritanya, buat ringkat cerita, saya kemudian dianggap sebagai anak ke-11 beliau. Beliau sangat menekankan saya untuk sukses dalam dunia pendidikan. Karena itu saya mengambil kuliah di Fakultas Hukum UI, yang waktu itu memang sangat populer, dan saya tertarik untuk mengikuti kuliah di Fakultas Hukum. Tetapi saya tidak ada biaya, saya cuma uang sekadarnya ada, cukup, tidak cukup. Tapi begitu saya sampaikan kepada Buya Hamka, saya pengen kuliah ini itu, terus beliau memberikan uang untuk supaya saya membayar biaya kuliah itu. Dan sekolah, kamu harus terus sekolah, waang harus terus sekolah, pakai bahasa Minang ya, terus sekolah biar sukses, karena pendidikan penting. Itu penekanan beliau, dan sampai saya kemudian saking terharunya saya peluk beliau, saya sungkem bawah kakinya dan menyatakan terima kasih. Itulah yang mendorong saya untuk kemudian studi dan terus belajar di UI sampai kemudian selesai singkatnya. Fakultas Hukum UI. Saya mencapai gelar SA, juga teringat masa-masa ketika masa-masa awal kesulitan yang saya alami, dan Buya Hamka adalah orang pertama yang mendorong saya untuk kuliah terus sampai sukses. Saya tidur ini berdekatan, bahkan ketika itu kan beliau istri beliau sudah wafat,
ya, beliau sendirian. Saya sering itu menemani beliau tidur, beliau di kasur, saya di bawah, ya. Dan saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beliau seorang yang sangat tekun beribadah, dan bahkan yang paling mengagumkan saya adalah beliau itu dalam keadaan sakit pun masih menulis. Ingatannya luar biasa sekali, ya, menceritakan hal-hal yang lama itu dengan tekun, dengan itu. Dan ketika beliau sakit, saya yang diminta untuk merekod, ya, merekod itunya pembicaraan beliau, kemudian saya transkrip di kaset, dari kaset menjadi artikel, saya serahkan kepada beliau dan jadilah tulisan. Dan juga kadang-kadang kalau beliau mau ada masalah-masalah kontemporer, sosial politik keagamaan kontemporer, dan menulis dari hati ke hati itu, beliau panggil saya kadang-kadang kalau beliau capek, ya. Jadi dia tetap produksi dalam keadaan sakit pun. Itu satu. Yang kedua yang ini adalah beliau itu punya kesenangan kalau dipijit. Dipijit yang paling itu adalah yang paling bagian yang paling suka beliau itu bagian kepala. Mungkin karena beliau banyak berpikir, kepalanya botak kan. Jadi saya sambil itu kalau kadang-kadang di ruang beliau itu saya sambil mijit bukan badan, tubuh, dan juga kepala. Beliau terkantuk-kantuk itu dan senang-senang. Tapi dengan bercanda beliau mengatakan, Waang, satu-satunya orang Indonesia yang berani pegang kepala saya. Itu betul-betul membuat saya tertawa-tawa. Tapi itulah nyatanya. Waang satu-satunya orang Indonesia yang berani pegang-pegang kepala saya. Itu. Tapi itu is very nice. Sangat menyenangkan bagi saya, ya, sebagai anak muda yang mengagumi betul karya-karya beliau, yang Mutiara Filsafat terutama itu, yang kumpulan filsafat yang sangat berpengaruh, ya. Tasawuf modern itu kan dicetak lebih dari 35 kali. Beliau kalau tidur lebih awal, tapi pada pukul 3 atau setengah 4 menjelang subuh beliau sholat tahajud lebih dulu. Yang saya tahu, ya, tahajud, sudah sholat tahajud itu terus jalan ke Masjid Agung Al-Azhar. Rumahnya kan Jalan Raden Patah 3 nomor 1 itu. Dari jalan kira-kira 200 meter lah gitu. Dengan tongkat khasnya itu, tok 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 tok. Nah, tongkat itu juga ini karena setelah beliau menikah lagi dengan Ibu Khadijah, saya kan nggak di situ lagi, nggak di rumah Buya Hamka. Saya tinggal di Masjid Al-Azhar, di lantai bawah bersama dengan teman-teman dan lain sebagainya, ya. Nah, tongkat itu menjadi penanda untuk membangunkan saya sholat subuh, karena bunyinya itu tok 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 kas itu. Saya terdengar mesti dari lantai bawah itu mesti, ini Buya Hamka sudah itu. Nah, saya harus bersiap-siap karena kebiasaan beliau itu kalau sudah naik ke atas itu kan mesti melihat itu saya ada atau enggak, ya, saya ada atau enggak dan sebagainya. Karena biasanya saya komat kalau beliau menjadi imam, ya, itu kan gitu. Saya ini terus imam, kemudian saya mendengarkan ceramah beliau, diikuti beberapa orang jamaah di situ. Nah, selesai itu satu momentum yang bersejarah yang sangat membekas di hati saya adalah beliau akan turun ke bawah dan bersama saya mengajak saya jalan dari Jalan Raden Patah itu, putar terus sampai Bundaran Senayan, balik lagi ke rumah beliau jalan. Nah, disitulah ilmu saya dapat. Jadi saya tidak pernah mendengarkan langsung, tapi melalui perjalanan itu dari Masjid Agung Al-Azhar ke Bundaran Senayan, balik lagi ke Jalan Raden Patah 3. Itu kira-kira sekitar setengah jam lah. Ini kalau jalannya pelan. Nah, di situ semua persoalan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial politik dan juga keagamaan beliau sampaikan. Kenapa Buya misalnya yang terkenal itu tetap komitmen kepada Fatma Natal, dan kemudian Buya Hamka akhirnya mengundurkan diri dari MUI. Saya tahu persis. Semua dibuka oleh beliau. Jadi tidak ada ini lagi, rahasia lagi. Semua ceritakan. Kalau misalnya kebijakan tentang, saya waktu itu kan dia sangat ini sekali menentang sakralisasi Pancasila misalnya, ya, yang berlebihan itu.
oleh zaman Orde Baru kan, beliau juga mengukakan. Jadi sebelum itu dimuat itu saya tahu karena beliau bicara langsung dengan saya ya sebagai anaknya dan juga bukan hanya soal itu, soal-soal yang terkait dengan keluarga, terkait dengan masalah panji masyarakat, selalu bertukar pikiran. Itulah saat-saat yang membahagiakan saya, di mana saya bisa mencari dan mendapatkan ilmu langsung dari Buya Hamka. Beliau kalau habis dari pulang subuh itu, kalau enggak menulis, beliau istirahat dulu. Sebab nanti sekitar jam 9 ke ini sampai jam 12 ya, itu banyak sekali tamu-tamu dari berbagai kalangan mengadukan masalahnya, mengadukan persoalannya, ingin itu mencari jodoh, sampai hal-hal yang berkaitan dengan urusan negara, termasuk reaksi politik umat Islam sebagai tamu berdatangan terus sampai sekitar jam 12. Jam 12 beliau istirahat untuk makan siang, kemudian tidur sebentar, sore sudah banyak tamu lagi. Nah, ada jeda waktu yang sekitar beberapa jam, kadang-kadang beliau pakai juga nulis. Nulis itu menjadi rutin pekerjaan beliau ya. Kalau pas nulis ya tidak ada yang berani mengganggu. Beliau konsentrasi total, dan kita biasanya diberitahu oleh anaknya atau ini dia sedang menulis gitu. Nah, itulah beliau selalu disiplin menulis. Tentu saja baca ya, disiplin menulis, disiplin membaca, dan juga melahirkan karya-karya terus itu. Tidak pernah ini ya, karyanya itu tidak pernah berhenti deh. Sudah tua pun sangat ini, bahkan yang saya tahu beliau juga banyak penyakit ya, ada diabetes, ini macam-macam itu termasuk gangguan jantung, tapi tetap terus melahirkan karya-karya yang bermutu sekali. Yang juga mengesankan sekali. Saya kan tadi saya katakan, buat tok-tok saya harus segera bangun. Tapi saya kan anak muda waktu itu aktif di Youth Islamic Study Club Masjid Agung Al Azhar. Kan biasa anak-anak muda itu kalau malam minggu itu kan rame-rame. Saya kadang-kadang main becak-becakan. Waktu itu becak belum dilarang. Kemudian nonton bisa sampai 3 kali sore sampai malam itu. Ya uang habis di situ aja, gaji banyak habis di situ. Nah, kadang-kadang saya pulang itu udah larut malam sekali, jam 2 ya, karena begadang sama teman-teman, kongko-kongko di warung sebagainya. Nah, itu menyebabkan saya bangun terlambat. Padahal tok-tok itu saya nggak dengar karena tertidur. Nah, kalau tertidur kan saya berarti nggak sholat subuh. Beliau tahu itu. Nanti terus datang beliau dengan tongkat, datang ke kantor majalah Panji Masyarakat, terus tongkatnya itu dipukulkan di meja saya, tok begitu. Uang kemana aja? Kemana saja maksudnya? Yang kira-kira begitu. Uang kemana saja? Saya cerita apa adanya. Saya malam-malam begitu. Nggak boleh tinggalkan sholat subuh. Tapi saya menerima dengan kadang-kadang senyum, kadang malu juga. Nggak boleh itu. Sholat subuh wajib. Tok. Jadi ya sudah seperti anak lah. Saya jujur aja seperti anak itu. Nggak boleh begitu. Boleh senang-senang, suka ini, tetapi harus ingat, ibadah tidak boleh tinggal, dosa besar. Nah, itu peringatan beliau kepada saya. Dan saya tentu saja ya terima kasih. Minggu depannya saya nggak berani lagi kalau telat itu mesti lebih baik saya nggak tidur daripada saya harus kena itu datang ke kantor beliau pakai tongkat cedok gitu. Malu saya karena ada orang beliau nggak boleh di kantor kan staf-staf Panji Masyarakat, kalau beliau datang kan ini kan tok gitu. Saya malu kan, wah nggak sholat subuh tadi pagi. Ya itu yang menyebabkan saya kemudian kalau saya telat begadang malam-malam sampai jam 3, sehingga kan itu kan biasanya 4:30 kan harus subuh kan, itu saya nggak tidur biasanya, langsung sholat subuh, habis subuh terus mengantarkan beliau itu baru tidur saya. Yang paling mendasar sudah barang tentu setelah yang ramai itu ada soal fatwa Natal itu ya. Fatwa Natal itu kan menimbulkan kontroversi dari kalangan kelompok-kelompok yang moderat atau pro pada pemerintah waktu itu ya, itu menganggap bahwa Buya Hamka tidak toleran, ya kan? Buya Hamka tidak toleran, tidak menghargai kalangan non Muslim, salah besar itu. Saya tahu persis beliau itu menerima banyak, artinya tokoh-tokoh non Muslim menyambangi beliau,
kadang-kadang bahkan konsultasi, ya, termasuk waktu itu almarhum Sudowo, ya, itu juga konsultasi dengan beliau, dan beliau terima dengan lapang dada. Beliau punya tetangga Kristen, ya, beliau juga apa namanya, ramah. Dan saya tanya itu tetangga yang Kristen di sebelah rumah Buya itu, ngacungin jempol semua Buya Hamka itu. Jadi salah besar kalau kan anti, karena fatwa itu kan urusan yang terkait dengan agama syariah kan. Jadi beliau konsisten, prinsipnya tidak boleh, ya, kalau orang Muslim ikut upacara Natal itu, ya kan. Tetapi beliau juga artinya begini, respect kepada non Muslim. Itu saya tahu persis, karena non Muslim pun ini datang konsultasi sama beliau. Ada yang masalah keluarganya, masalah misalnya ada orang Muslim mau menikah dengan orang Kristen dan sebagainya. Itu juga ini banyak itu konsultasi. Beliau itu tepat menjadi semacam oase di mana semua orang dari berbagai kalangan, dari berbagai agama itu konsultasi sama beliau. Ya, itu yang saya tahu persis. Jadi salah besar kalau Buya tidak toleran. Buya itu sangat toleran sekali, ya, sangat menghargai non Muslim, bertetangga dengan non Muslim baik sekali ininya. Dan tidak pernah beliau menghujat atau mengini. Cuma calon fatwa Natal itu kan itu syariat agama. Nah, itu yang orang sering salah paham, terutama kelompok-kelompok, terutama waktu itu yang pendukung rezim yang lama, yang menganggap bahwa fatwa Natal MUI itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk, terutama saya sebut saja namanya, almarhum Menteri Agama waktu itu Pak Alamsyah Negara, bertentangan dengan program pemerintah untuk menegakkan kerukunan umat beragama. Ini penting sekali diketahui masyarakat bahwa Buya Hamka itu bukan seorang yang pendendam. Buya Hamka itu lapang dada dan broad-minded kalau istilah sekarang, ya, luas pikirannya. Itu bisa terjadi, misalnya ambil contoh, ketika Bung Karno wafat, itu kan terutama tokoh-tokoh lain, tokoh-tokoh Islam yang lain itu berpendapat bahwa dia tidak layak disolatkan. Adalah Buya Hamka orang yang pertama kali, justru dia dengan segala risikonya dan dikritik di macam-macam, ya, karena Soekarno kan mantan musuh waktu itu ketika itu, ya, karena memenjarakan beliau dan tokoh-tokoh Masyumi selama hampir 3,5 tahun, termasuk Buya Hamka. Dan di dalam penjara itu beliau disiksa, disetrum, di ini sebagainya, banyak. Tetapi justru ketika disetrum ini dan lain sebagainya itu, beliau justru punya tekad, akhirnya oke lah, daripada saya disiksa dan juga nanti saya tidak bisa mengembangkan pemikiran saya, oke, pura-pura mengakui bahwa ada rencana untuk waktu itu makar dan sebagainya. Yang penting beliau selamat dulu. Tapi dalam suasana seperti itu, beliau menulis Tafsir Al-Azhar yang menjadi fundamental itu. Tafsir Al-Azhar ditulis dalam penjara, ya, ketika beliau menerima siksaan, penghinaan yang luar biasa sekali. Oke, setelah masa Orde Baru beliau keluar, kan itu kan. Nah, ketika itu kan kemudian ketika pergantian kepemimpinan dari Orde Lama ke Orde Baru, kemudian kan Soekarno sakit dan meninggal. Nah, beliau kemudian ada orang pertama yang kemudian menyolatkan Soekarno, seorang yang dianggap musuh kalangan, terutama kalangan Islam, ya, ketika itu, terutama kelompok-kelompok Masyumi, banyak cercaan, tapi beliau konsisten, tidak, he is a Muslim, dia seorang Muslim, ya, bahwa ada semua, Soekarno ada kesalahannya, yes, nah, itu kan ini, beliau tetap menyolatkan, konsisten bahwa layak disolatkan Soekarno, itu satu. Yang kedua adalah dalam konteks kebudayaan, kan beliau tiganya habis sama lekra, ya, termasuk dituduh plagiat oleh kelompok-kelompok lekra, terutama karya-karyanya dianggap karya yang menjiplak Mustafa Lutfi Al-Manfaluti dari Mesir, tenggelamnya kapal Bandarweg itu. Beliau tidak membalas, tidak itu, tapi tokoh di balik semua itu adalah Pramudia Anantatur, ya, yang populer, ya, terutama di kalangan anak-anak muda dan juga novelis, ya, Pramudia Anantatur. Ketika itu Pramudia agresif sekali,
untuk terutama dengan kelompok Lekranya menghajar beliau. Itu kan sesuatu yang ini ya. Tapi beliau ketika mereka kemudian beliau sudah kembali ke masyarakat, sudah tidak ditahan lagi, ini tidak ada dendam sedikit pun termasuk kepada Pramudia Anantatur. Tetapi menariknya adalah Pramudia Anantatur yang menyuruh anaknya, salah seorang anak perempuannya yang mau menikah supaya dinikahkan oleh Buya Hamka. Nah, Buya Hamka lapang dada, ya, menerima dan memberikan tausiah ketika anaknya Pramudia Anantatur itu menikah, ya kan? Nah, itu luar biasa sekali. Beliau tidak ada dendam, tidak ada perasaan apapun sebagai hubungan kemanusiaan. Itulah yang hebatnya orang dulu itu. Jadi tidak ada dendam, meskipun dia dicaci maki, dijatuhkan oleh Lekra, dianggap plagiat. Itu kan waktu itu kan aneh sekali, sangat ini sekali kan. Tetapi tidak ada dendam. Terus menekan dan senang, dan Pram juga senang. Nah, tapi orang banyak nggak tahu itu. Orang banyak nggak tahu.